Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, warga plus 62, iya kamu, iya kamu yang di belakang. Nah, dan semua masyarakat Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Kali ini bersama lagi dengan Mimin di channel Mas Aziz baru lagi. Saya Mas Aziz, kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berpetualang selama 8 menit ke depan untuk mengetahui siapakah 5 tokoh Indonesia yang paling cepat bertransformasi. Sebelumnya Mimin minta bantu ya untuk klik like dan komen dan juga subscribe agar teman-teman bisa menjadi yang pertama dalam menonton video terbaru kami. Terima kasih dan penasaran siapakah 5 orang itu? Let's check this out. Mumpung ada di sini saya puaskan sekarang. Saya mengatakan begini, malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis yang diedarkan di dalam berita-berita hoax itu. Saya pernah mengatakan begini nih, mumpung ada di sini saya puaskan sekarang. Saya mengatakan begini, malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Lalu pertanyaannya, kenapa Bapak kok sekarang ada di dalam sistem? Saya kan tidak mengatakan orang tidak boleh masuk sistem. Itu pidato saya tahun 2012. Number 5. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, SHSU MIP, lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur 13 Mei 1957 dengan umur sekarang 63 tahun. Yang lebih dikenal dengan nama Mahfud MD adalah seorang politisi, akademisi dan hakim kebangsaan Indonesia. Nama MD diambil dari singkatan nama sang ayah, yakni Mahmudin menjadi MD. Asal tahu aja nih guys, beliau ini adalah politisi yang bukan kaleng-kaleng. Beliau pernah jadi staf ahli deputi Menteri Negara Urusan HAM, menjadi Menteri Pertahanan, dan juga Ketua Mahkamah Konstitusi, dan juga menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan sekarang Menko Polhukam. Luar biasa. Dalam dunia pendidikan tidak diragukan lagi guys, beliau ini sarjana sastra Arab UGM, magister ilmu politik UGM, dan doktor ilmu hukum tata negara di UGM juga, dan profesor hukum tata negara di UII Yogyakarta. Number 4. Sikap dan tujuan seorang patriot dan kesatria sejati. Itulah prajurit Cakra. Saya bangga dengan kalian semuanya. Tahun ke depan adalah tahun politik. Pada saat stabilitas atau kepercayaan masyarakat kepada TNI tinggi, disitulah tantangan yang terberat. Gatot Nurmantio. Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio lahir di Tegal, Jawa Tengah 13 Maret 1960 dengan umur sekarang 60 tahun. Adalah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia 2015-2017. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Gatot. Ia menjadi tentara juga bukan cita-cita awalnya. Ia hanya ingin menjadi arsitek. Namun, karena melihat kondisi keuangan keluarga, ia memilih menjadi tentara. Selanjutnya guys, setelah menyelesaikan sekolah dasar dan menengah, Gatot Nurmantio meneruskan ke sekolah militer. Pada tahun 1982, ia lulus akademi militer dan langsung mengabdi untuk bangsa dan negara. Kemudian ia mulai karirnya dari pasukan infanteri Baret Hijau Kostrad. Oke guys, karir beliau terus melejit. Beliau menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30, diangkat oleh Presiden SBY pada tanggal 25 Juli 2014. Kemudian beliau diangkat menjadi Panglima Kostrad, Pangkostrad, dan ia diajukan oleh Presiden Joko Widodo menjadi Panglima TNI. Dan beliau selalu menjunjung tinggi sumpah prajurit. Lagi belanja modal kecuali terkait penanggulangan banjir. Dan tidak ada belanja yang tidak prioritas. Pemangkasan dilakukan di semua sektor. Semua difokuskan pada penanganan COVID-19, dampak turunannya, dan saya garis bawahi ini, semua usaha untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Jakarta. Number 3. Anies Baswedan. Beliau adalah Gubernur DKI Jakarta ke-16 dengan nama lengkap Anies Rashid Baswedan, SE MPP PhD. Lahir di Kuningan, Jawa Barat 7 Mei 1969 dengan umur sekarang 51 tahun.
adalah seorang akademisi pendidikan, juga politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017 hingga 2022. Anies merupakan cucu dari pejuang kemerdekaan Abdurrahman Baswedan. Ia menginisiasi gerakan Indonesia Mengajar dan menjadi rektor termuda yang pernah dilantik oleh sebuah perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2007. Saat menjadi rektor Universitas Paramadina, beliau berumur 38 tahun. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Kabinet Kerja sejak tanggal 26 Oktober 2014. Friend kita sekarang ya, friend. Number 2. Prabowo Subianto. Letnan Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis dan politik. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024. For your information guys, Prabowo ini besar di luar negeri maksudnya, menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, dan The American School di London, Inggris. Baru setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Sumatera ini kembali ke Indonesia dan Prabowo masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Setelah dari dunia militer, kemudian dia lanjut ke dunia bisnis dan menghabiskan waktunya di Yordania dan di beberapa negara Eropa. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Number 1. Joko Widodo. Insinyur Haji Joko Widodo atau dikenal sebagai Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah 21 Juni 1961 yang sekarang umurnya 59 tahun guys. Beliau adalah Presiden ke-7 Indonesia dan mulai menjabat sejak tahun 2014. Nah, di 2012 beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, sebelumnya juga beliau menjabat sebagai Wali Kota Surakarta atau Solo pada 2005. Jadi cepat banget ini guys, untuk perubahan beliau ini adalah orang paling transformatif, paling cepat perubahannya dari Wali Kota Solo, DKI Jakarta sampai Presiden Indonesia. Nah, beliau menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus, dia menekuni profesinya sebagai pengusaha mebel. Kemudian, beliau tertarik menjadi politisi dan menjadi wali kota Solo. Kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta dan PDI memilih beliau sebagai perwakilan untuk menjadi presiden. Nah, demikian 5 tokoh transformatif Indonesia versi Mas Aziz baru lagi. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.